Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan contoh Rahmat, Abi Hanif dan juga Muda. Pelaku pengasuhan dan pesantren seperti melalui Bandida dan juga Gus Ami, Gus Awan, Varia, Niria dan juga Kamila. Dan juga yang terhormat kedua orang tua saya sekarang berada di rumah. Semoga mereka berada diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga guru-guru, pengurus yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Nah, jadi di sini saya Tarizan Aziza dari kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Quran Lori Bandida akan presentasikan peta ini saya tentang protista. Nah, ini protista yang kedua. Jadi di sini saya akan bahas tentang ganggang. Nah, ganggang atau algae, nah dia itu tubuhnya itu adalah berupa talus yang tidak memiliki daun, batang dan juga akar yang sesungguhnya. Nah, dia itu termasuk tumbuhan akuatik. Jadi dia itu hidup di air tawar maupun di air tawar, air laut maupun air payau. Nah, tapi sebagian dari ganggang itu dia itu juga ada yang hidup di tanah-tanah lembab, di lingkungan yang lembab, contohnya itu kayak tanah gitu. Habis itu dia itu mempunyai bentuk dan juga cara hidup yang bermacam-macam. Nah, dia itu juga berperan sebagai produsen. Nah, dia itu mempunyai 7 filum. Yang pertama itu ada Chlorophyta. Nah, dia itu mempunyai 7.000 spesies. Dia itu juga termasuk organisme akuatik. Jadi lalu dia itu beberapa ilmuwan berpendapat bahwa dia itu merupakan jembatan evolusi dari ganggang menuju tanaman darat yang sebenarnya. Lalu dia itu mempunyai klorofil, karena itu dia itu dapat melakukan fotosintesis dan dia itu berkembang biak secara aseksual dan juga seksual. Yang kedua itu ada Rhodophyta atau ganggang merah. Nah, ganggang merah itu dia tuh hidup di perairan laut dan dia itu merupakan organisme multiseluler, yaitu berbentuk lembaran dan juga dia itu menempel pada substrat. Lalu dia itu mempunyai pigmen phycobilin yang membuat atau pigmen yang berwarna merah. Lalu contohnya itu ada Gracilaria dan juga Gymnasium. Dia itu bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan juga aseksual. Lalu ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Dia itu mempunyai pigmen fucoxanthin atau pigmen warna coklat. Lalu dia itu mempunyai klorofil A dan C dan juga karotenoid. Lalu dia itu merupakan organisme multiseluler dan dia itu ukurannya itu bervariasi dari yang kecil sampai yang besar 100 mm atau contohnya itu ada klep raksasa yang nama latinnya itu Macrocytis. Nah, dia itu berbentuk filamen atau lembaran. Terus habis itu ada 265 genus dari sekitar 2000 spesies yang telah kita kenali. Nah, dia itu cara beradaptasinya itu dengan membentuk struktur akar. Lalu dia itu bereproduksi dengan cara aseksual dan juga seksual. Lalu yang keempat itu ada Euglenophyta. Nah, dia itu merupakan sekumpulan dari organisme yang bernama Euglonoid. Nah, dia itu berasal dari bahasa Latin Euglena, itu merupakan mata sejati, dan Phyta itu merupakan tumbuhan. Lalu dia itu juga termasuk filum flagellata, dan juga dia itu tidak mempunyai dinding sel, tapi dia itu mempunyai velikel atau protein atau lapisan protein. Lalu dia itu tidak merugikan bagi manusia. Nah, jadi ilmuwan itu berpendapat apa sih fungsi? Jadi mereka tuh masih bingung apa sebenarnya fungsi dari Euglenophyta, tapi ada yang berpendapat pokoknya dia tuh berperan sebagai produsen dan juga konsumen. Nah, dia tuh juga mempunyai klorofil A dan B. Lalu ada Pyrophyta atau Dinoflagellata. Nah, dia itu merupakan ganggang api. Kenapa dia disebut ganggang api? Soalnya dia itu dapat memancarkan cahaya yang nyala merah pada malam hari. Itu dia itu merupakan organisme autotrof. Dia itu tubuhnya itu mempunyai satu sel, dan juga dia itu dapat bergerak aktif, mempunyai 2 buah flagella, dan juga memiliki dinding sel yang berupa lapisan-lapisan. Ya, terus dari lembar. Itu dia itu hidup bebas seperti plankton, dan juga Osmama Dinoflagellata yang dia itu bersimbiosis, maka dia itu nggak mempunyai flagella. Nah, contohnya itu ada Serratium gitu. Nah, ada semua lapisan, jadi ada jenis flagella Pyrophyta yang dia tuh jadinya tuh noctipula. Nah, dia tuh bersifat bioluminis,
yang dia tuh dapat berpendar pada malam hari. Jadi dia tuh dapat menimbulkan efek berkilau di lautan gitu. Habis itu ada Basilaryophyta atau nama yang biasanya kita kenal ada diatom. Nah dia itu berupa plankton dan juga bentos. Lalu dia itu tidak mempunyai silia dan juga flagella. Lalu dia itu mempunyai dinding yang seperti kaca yang pada umumnya itu disebut dengan cangkang. Nah cangkang itu ada dua bagian. Ada hipoteka atau wadahnya, lalu ada epiteka atau tutupnya. Nah dia itu ada dua jenis, yang berbentuk bulat atau segitiga dan juga yang persegi. Habis itu yang terakhir tuh ada Chrysophyta. Nah Chrysophyta itu merupakan ganggang pirang yang dia itu mempunyai pigmen fucoxanthin yang dia itu berwarna coklat keemasan gitu. Nah lalu dia itu mempunyai klorofil A dan C. Nah dia itu merupakan organisme uniseluler tapi dia itu juga ada yang berkoloni. Nah contohnya itu ada Dinobrion. Nah dia tuh di tubuhnya tuh dia tuh mempunyai flagellata yang tidak sama panjang, lalu dia tuh juga tidak mempunyai silika. Nah dia tuh juga berperan sebagai penyusun rantai makanan. Lalu yang terakhir tuh ada jamur lendir. Nah jamur lendir itu dibagi menjadi dua, Myxomicota atau jamur lendir dan juga Oomycota. Nah Oomycota atau jamur air. Nah Myxomicota dia tuh adalah sekumpulan organisme yang dia tuh mempunyai ciri khusus hewan atau jamur. Nah ukuran sawarnanya itu beraneka ragam dan juga dia itu bentuknya itu juga berubah-ubah. Nah contohnya ada Myxomicota sama Acrasomata. Lalu yang kedua itu ada Oomycota. Nah Oomycota secara bahasa dia itu artinya itu fungi telur. Tapi beberapa ilmuwan itu lebih berpendapat bahwa dia tuh lebih cocok dimasukin ke dalam kingdom protista, soalnya kalau di jamur tuh itu enggak ya gitu. Justru dia tuh mempunyai dindingnya terbuat dari selulosa. Nah contoh dari Oomycota itu adalah Saprolegea. Ya kurang lebihnya ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita juga masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.